Nah, kalau di sektor konstruksi nih Pak Akbar, kan kita berbicara data ya, hampir semua negara, khususnya negara berkembang, kecelakaan tertinggi itu kan ada di sektor konstruksi. Nah, di Patra Jasa sendiri kan ada bidang usaha juga di konstruksi, itu pengelolaan K3 itu seperti apa nih Pak? Nah, ini kalau kita berbicara konstruksi teman-teman, kalau Patra Jasa kebetulan nih kita juga secara izin usahanya juga ada bidang construction yang mana kita membangun properti kita sendiri. Misalkan kayak perumahan kita bangun sendiri itu. Dalam artian kita sebagai owner dari project tersebut dan kadang-kadang kita emang tendering ya. Contohnya kita kemarin bangun yang Geraha Pertamina teman-teman di dekat Gambir. Geraha Pertamina itu kan yang bangun Wika. Kita biasanya masih kalau project BUMN kan tadi lah ditunjuk sinergi BUMN lah paling kalau proyek yang ada penunjukan langsung berarti larinya ke BUMN. Kecuali kami buka tender terbuka ya. Kayak sekarang nih perumahan kami di Palagan itu kan tender terbuka tuh, semua usaha konstruksi bisa berpartisipasi. Bagaimana cara memanagenya? Nah, strategi K3 ini satu lagi PR-nya di Patra Jasa dengan banyaknya project, dengan banyaknya activity construction. Kita memiliki gedung ini, otomatis ini kan ada maintenance-nya nih. Betul. Ada perbaikan dari construction-nya, otomatis kalau enggak nih hancur nih gedung kan. Betul banget. Nah, itu semua adalah masuk ke tahapan pekerjaan construction. Kita memanage-nya melalui CSMS yang pintu pertamanya. Jadi gimana seleksi kontraktor yang akan bekerja di kita itu udah memenuhi kualifikasi yang kita syaratkan dulu. Namun tidak hanya kualifikasi CSMS teman-teman, kita pakai 2 filter. Ketika dia udah mau proses tendering, dalam menentukan dia menang atau tidak, kita menerapkan lagi namanya penilaian dari HSE plan-nya mereka. Jadi setiap proses tendering tidak hanya prakualifikasi kami masuk kategori risiko tinggi nih, bisa nih ngerjain apa aja nih di Patra Jasa. Belum tentu. Di saat HSE plan-nya dari kontraktor kami itu tidak memenuhi apa yang kami harapkan, kan setiap proyeknya pasti beda risiko nih. Proyek untuk perbaikan interior misalkan, proyek untuk perbaikan misalkan bisa jadi pompa engine segala macam, atau bisa jadi ada perbaikan building yang emang ada kerusakan akibat kejadian sesuatu. Itu beda-beda nih konteksnya, risikonya beda, kemudian peralatan metode kerjanya beda, sehingga HSE plan yang kita persyaratkan juga beda-beda. Belum tentu nih teman-temannya risikonya tinggi, udah terbiasa bangun gedung tinggi, tiba-tiba ketika project rumah nih, renovasi rumah kita nih di Patra Lane Kuningan, renovasi rumah di sana. Berarti kan risikonya berbeda sama bangun gedung. Dan HSE plan yang harus disiapkan juga berbeda. Ketika bangun gedung nih, banyak persyaratan HSE plan-nya misalkan. Ketika di rumah ada spesifik nih, karena kita ada misalkan untuk kolam renang. Berarti kan ada activity galian di sana untuk kolam renang. Nah, berarti itu risiko yang berbeda sama teman-teman di construction lain. Jadi, kita mengevaluasi prakualifikasi lolos, lihat lagi HSE plan-nya. Jadi, CSMS tadi hanya untuk filter di awal aja, dan CSMS pun itu 2 tahun kan ya, ketika dia dapat sertifikat 2 tahun, terus dia masuk mau tender harus buat HSE plan, dan HSE plan pun harus dipresentasikan kayak gitu ya? Ya, jadi metode kerja dan lain-lain. Gitu. Betul. Jadi masuk ke kita itu seleksinya secara teknikal. Mereka kan menjabarkan dokumen teknikal. Kemudian yang kedua administrasi udah pastikan. Yang ketiga HSE. Dan kita di Patra Jasa, ketika teknik sama administrasinya dia scoring tertinggi nih, HSE-nya nggak lulus, nggak jadi. Nah, disinilah teman-teman bisa mendeskripsikan nih komitmen kita nih dalam menerapkan HSE kayak gimana. Jadi nggak hanya harganya bagus dia, kualitas kerjaan teknikalnya bagus, tapi HSE-nya tetap nggak bisa. Bagaimana dengan budget nih, Pak Akbar? Itu kan orang menawarkan, kan ada budget K3, itu K3-nya masuk ke dalam operasional atau K3-nya dipisahin untuk kita bisa menilai, oh ini perusahaan komitmen nih terhadap K3 kan? Itu gimana kalau di sini? Kalau nge-review untuk berdasarkan biaya yang mereka tawarkan, harga yang mereka tawarkan kita mengeneral itu jadi satu. Oh, digabung. Kita nggak mau misah. Misalkan dia harus nawarin sekian persen dari nilai kontrak. Tidak. Kenapa? Karena kita punya prinsip nih. Kalau saya sendiri punya prinsip, HSE itu partnernya dari
bisnis perusahaan. Jadi kalau misalkan HSE udah partner, otomatis semua biaya HSE udah menyatu sama biaya masing-masing. Contohnya nih, teman-teman di construction nih, kan ada activity misalkan untuk menyediakan pakai kren lah contohnya. Kren berarti kan harus lulus pemeriksaan CEO, ILO-nya harus ada, semuanya ada kan. Nah, ini nggak masuk ke budget HSE. Silahkan masuk, mau dimasukin ke budgetnya sendiri, masuk di budget keren, silahkan gitu. Izinnya ya. Boleh, bebas. Kita tidak akan menilai itu, tapi kita ngelihat mereka udah lakukan itu, belum akan melakukan itu tidak dalam perencanaan mereka. Jadi yang kita lihat lebih ke apa yang akan dilakukan, bukan berapa mereka spare uang untuk itu gitu. Terakhir baru diikat dalam sebuah kontrak. Di dalam kontraknya sudah bunyi kewajibannya. Betul. Jadi termasuk juga ada punishment juga atau sanksi masuk dalam kontrak. Jadi kalau berbicara CSMS kan kita yang pertama kan prakualfnya udah nih. Nah, ketika proses seleksi dari vendor, itu kan proses seleksi kan kita memfilter dari 3 tadi, administrasi, tekniknya, sama HSE-nya. Ketika udah lulus ini kan masuk proses pekerjaan. Ada namanya pre-activity. Di situ HSE juga masuk tuh. Ada asesmen dari HSE untuk pre-activity-nya dulu. Mana yang perlu dilengkapi, mana yang tidak, kita harus memastikan itu diterapkan sama kontraktornya. Kemudian yang kedua, on progress job. On progress job juga HSE masuk di situ di CSMS-nya. Yang terakhir adalah di final evaluation. Nah, HSE juga masuk jika KPI-nya dari kontraktor tersebut tidak tercapai atau terjadinya fatality, ada yang masuk kategori-kategori yang kita highlight saat kontrak di awal, mereka tidak memenuhi itu atau terjadi insiden, maka akan adalah sanksi di belakangnya. Nah, sanksi ini bisa jadi pembekuan atau nanti pas tender nggak bisa lagi dikasih. Nggak bisa dikerjain baru. Kalau misalkan masih bisa ditolerir, dia melakukan perbaikan nih, perbaikan atas kejadian yang dia alami pada pekerjaan sebelumnya. Dia baru boleh mensubmit kembali setelah 6 bulan menyelesaikan perbaikan tersebut. Masih mending loh 6 bulan. Masih. Ada yang diskornya sampai 2 tahun loh. Kan di dunia tambang 2 tahun ya? Tergantung levelnya. Makanya sanksi itu ada apakah berdasarkan kinerja, kualitas kinerja, KPI-nya nggak tercapai, atau ada yang fatality. Kalau fatality itu udah masuk blacklist dulu, ngebuka blacklistnya. Blacklist ada prosedurnya lagi nanti gitu. Pak Akbar, kita lanjutin lagi nih. Kebanyakan nih para HSE yang baru keterima kerja di sebuah perusahaan tuh mengeluh atau bertanya ke saya, Pak, ketika kita keterima kerja, kadang kita tuh menjadi musuh bagi teman-teman yang satu dia udah senior, ya kan? Yang kedua mungkin secara usia mungkin dia lebih tua dari kita. Betul. Tapi kita misalkan kita keterima melalui jalur MT atau jalur apa, tiba-tiba kita dapat privilege jadi seorang manajer atau jadi supervisor. Jadi kita tuh kadang dianggap sebagai ya lu anak baru kencur tapi udah nyuruh-nyuruh gini, apalagi orang K3 kan banyak negur-negur orang kayak gitu. Itu gimana tuh strateginya supaya kita tuh bisa enak tuh kerjanya tuh? Oke. Ini hal yang lumrah yang dihadapi ya. Anak muda tiba-tiba melejit, kemudian mengorganize yang lebih senior. Di sini teman-teman coba klasifikasiin dulu ya. Teman-teman ini menghadapi ini di internal departemen sendiri atau teman-teman dimusuhi dari departemen lain nih dalam penerbangan ketiga. Kalau teman-teman ibarat kata tuh belum bisa diterima sama teman-teman satu departemen, sama sesama HSE sendiri. Misalkan ada yang udah bangun karir di HSE, tiba-tiba teman masuk dari MT melangkahin dia. Nah, di sini teman-teman yang harus lakukan adalah bagaimana caranya untuk tidak memberikan fight balik. Gitu. Kalau kita fight balik ke orang tersebut, tim kita sendiri nih, masa sih si A itu dia baru kemarin masuk, sekarang udah jadi supervisor gua dari awal loh di sini kok gua gak diangkat-angkat nih gitu kan. Gue lebih tahu banyak dari dia nih. Nah, kalau teman-teman dengar yang seperti itu, teman-teman jangan fight balik. Kalau fight balik itu akan terjadi kisruh di departemen sendiri. Itu nggak akan works, itu akan bubar, departemen akan hancur. Itu pasti dijamin itu. Jadi gimana mensiasatinnya? Teman-teman karena teman-teman udah dipilih menjadi supervisor nih. Contohnya MT nih, anak MT. Teman-teman kan udah lulus leadership nih dari MT nih.
terapkanlah kemampuan leadershipnya, gimana mengayomi, bagaimana kita untuk merendah dulu, bagaimana kita untuk merangkul dari yang udah senior, bagaimana teman-teman membawa mereka supaya mereka itu bisa, oh iya, pantas nih orang diangkat jadi supervisor gua. Itu yang pertama kalau departemen sendiri. Itu permainan leadership teman-teman yang dimainkan, plus kalau buat saya sih biasanya interpersonal skill yang dimainin. Jadi kemampuan teman-teman secara personal to personal sama satu timnya. Tapi sebenarnya yang jadi tantangan besar adalah ketika departemen lain tidak menerima keberadaan orang HSE. Nah itu banyaknya kayak gitu. Nah. Orang K3, orang HSE, QHSE selalu dimusuhin nih, apalagi pada saat audit. Betul. Kalau tidak diterima atau dimusuhin, teman-teman kalau saya kasih solusi ya. Yang pertama ngaca dulu. Kenapa saya suruh ngaca? Sama aja kita misalkan masuk di lingkungan perumahan baru, tiba-tiba kita nggak kelunun, nggak mau kenalan, nggak mau tahu dulu apa yang di lingkungan tersebut, ya pasti akan jadi omongan, pasti akan jadi dibenci gitu loh. Ngapain tiba-tiba masuk sok berkuasa di perumahan gitu? Itu pasti akan dibenci. Sosialnya sama aja. Jadi teman-teman yang pertama itu adalah pastikan orang HSI itu harus menjadi orang yang bisa diterima. Caranya adalah teman-teman mau memberanikan diri, memperkenalkan diri. Oh saya ini sebagai ini, tujuan saya bukan cari kesalahan. Nah banyak yang terjadi nih kalau di dunia kerja ya. HSE itu as a police, jadi polisi. Ketika kita jadi polisi, otomatis kita dimusuhin. Uang kan di dunia nyata lah. Dunia nyata aja polisi dimusuhin. Teman-teman kalau jadi polisi dalam menjalankan HSE di lapangan, itu pasti akan dapat ibarat kata defense dari departemen lain. Jangan menjadikan polisi sebagai strategi utama untuk maju. Jadi teman-teman harus menanamkan prinsip HSE itu adalah partner dari proses bisnis. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke mereka, menjelaskan sesuatu tentang HSE ini terkait ini, make sure teman-teman itu tahu dulu mereka itu punya ekspektasi apa sebenarnya. Orang operasi dikejar sama produksi. Bos ngejar dia ke produksi. Nah, ketika berbicara produksi sama safety, ketika dibenturin, itu nggak akan ada jalan tengah kecuali satu. Kalau perusahaan telah menetapkan acceptable risk-nya mereka, itu akan gampang ngambil keputusannya. Ini produksi isunya A harus memenuhi safety ini, maka manajemen lihat, oh ini masih masuk acceptable risk kami, oke, go ahead, bisa. Kalau ini nggak masuk acceptable risk kita, penuhin safety dulu, baru jalan. Itu bisa, itu nggak akan ada konflik. Kalau manajemen udah punya acceptable risk. Tapi kalau belum, teman-teman datang ke mereka, solusinya adalah gali ekspektasi mereka dulu. Mereka harapannya apa? Dan jangan pernah jadi orang HSE yang hanya menunjuk ini salah. Ini salah. Harus ada solusi. Ini salah. Harus memberikan solusi. Pak, seharusnya kalau kayak begini lebih baik seperti ini. Ganggu nggak ke prosesnya? Oke. Di diskusi. Jadi solusi bukan hanya, Pak, kalau ini solusinya gini ya. Ini lakuin ya. Misalkan ibarat kata kita jadi temuan. Closingnya gini ya, Pak. Nggak bisa. Belum tentu semua yang kita tahu itu closing yang kita tahu bisa diimplementasikan di situ gitu loh. Contohnya, kita kan pernah berbicara audit ya. Temuan audit, findingnya apa, analisa kita apa, kita merekomendasikan B gitu kan. Belum tentu B ini matching sama departemen tersebut. Mana tahu, misalkan rekomendasi kita ini nggak masuk kepada sumber dayanya mereka nggak ada. Berarti kita harus cari yang lain. Jadi memberikan solusi itu harus diskusi. Itu sih. Nah, Pak Akbar, ini kadang perannya manajemen kita, misalnya kita punya supervisor atau manajer K3 terkait dengan kita nih sebagai seorang safety officer ya, itu perannya seperti apa supaya kita sendiri kerja di lapangan tuh lebih enak gitu loh. Jadi supaya kita bisa lebih diterima juga nih. Itu gimana tuh ceritanya tuh supaya kita disupport juga nih gitu. Oke. Nah kalau terkait masalah peran ya, sebenarnya balik lagi prinsip leadership. Leadership itu bukan cuma ke anggotanya dia saja. Gimana menjalankan leadership dia ke antar fungsi.
Bisa itu departemen atau divisi di perusahaan masing-masing, gimana melebarkan sayapnya secara leadership-nya dia. Penerimaan teman-teman yang tadi kita bahas ya, sulitnya diterima di lapangan. Lu bikin masalah aja nih, lu jadi ngasih temuan aja, stop cut mulu nih. Kami gimana mau kerja gitu. Sebenarnya salah satu peran besarnya itu harus kuat juga dari seorang manajernya atau pimpinan HSE-nya. Bagaimana dia membangun divisi atau departemennya dia menjadi departemen yang supporting untuk operasional perusahaan, bukan departemen yang mengkontrol. Nah, fungsinya beda ya. Kalau kita HSE sama kalau perusahaan yang punya internal audit nih. Nah, ketika berbicara internal audit dia bisa ngontrol nih. Oke, ini ada something yang harus dipertimbangkan, it's okay. Kita sebagai seorang HSE jangan perankan diri kita sebagai auditor atau investigator atau polisi. Perankanlah departemen kita sebagai departemen yang mensupport untuk operasional perusahaan. Contohnya sebenarnya kalau kita berbicara struktur organisasi ya, HSE itu kalau kita berbicara HRD nih, HRD itu kan memfasilitasi manpower dari semuanya. Nah, kita juga menempatkan diri seperti itu. Bagaimana kita memfasilitasi dari keselamatan proses bisnis. Kita hanya bisa menjadi partner mereka. Jangan hanya menjadi polisi. Contohnya di sini banyak case nih. Kita datang ke lapangan, Pak, ini berisiko, tolong di stop. Diam, kita pergi. Orang akan bingung dong gitu loh. Nah, kalau hal seperti itu teman-teman lakukan, otomatis akan tetap menjadi musuh bagi orang-orang. Teman-teman datang, Pak, ini berisiko ini. Bisa nggak kita lakukan ini? Bisa diimplementasikan atau tidak? Oh, nggak bisa karena kami punya ini ekspektasi dari user. Kita punya ini. Oke, Pak, kalau ini tidak bisa kita selesaikan, gimana caranya kita untuk diskusi? Kalau teman-teman nggak bisa nih di lapangan, bentar ya Pak, saya koordinasi atasan saya. Nah, atasan teman-teman ini harus bisa nempatin diri, gimana membawa departemennya dia, ini supporting nih. Nah, yang tahu acceptable risk or not-nya suatu pekerjaan, biasanya tuh seorang manajer HSE harus udah paham nih. Oh, ini udah acceptance dari perusahaan nih. Perusahaan udah oke nih dengan ini, yaudah ini bisa go ahead. Nah, peran-peran seperti itulah yang seorang manajerial atau supervisor harus kembangkan. Bagaimana dia mendorong dari teman-teman yang di lapangan. Jangan biarkan teman-teman lapangan ini berantem. Pokoknya gue nggak mau, tangan begini, gue nggak mau tahu ya, pokoknya itu harus aman. Pokoknya. Jadi teman-teman anak entry level di lapangan mendapat instruksi dari atasan pokoknya. Teman-teman kalau menjadi seperti itu sebagai seorang manajerial susah nih. Jadi departemennya akan tetap dimusuhin sama siapapun. Ataupun misalkan manajernya strateginya gini nih. Gue nggak mau tahu nih, lu sebagai orang operasional harus ngikut gue. Kalau nggak gue lapor nih ke direktur. Itu tidak solusi teman-teman. Karena kalau teman-teman melakukan hal itu sama aja ibarat kata itu mengadu domba tim di internal perusahaan sendiri. Itu tidak akan works dan HSE akan tetap menjadi public enemy. Jadi gitu. Pernah juga saya menemukan ada, ini perusahaan besar juga, perusahaan semen. Dia ada memang departemen HSE murni, ada bagian operation. Terus berantem mulu nih. Akhirnya salah satu manajemennya membuat lagi ada satu divisi namanya HSE operasional gitu. Jadi itu menjembatani antara yang tadi keberterimaan K3 itu di sebelah mana. Betul. Gitu loh. Jadi ketika produksi dikencengin, maksudnya harus produksi, jangan sampai ini orang K3 murni bilang stop aja gitu. Harusnya ada jembatan yang mana keberterimaan K3-nya di sebelah mananya sih gitu. Kadang orang yang K3 ini nggak terima gitu loh. Mungkin ini ada tips juga nih mungkin Pak Akbar ya, mungkin orang K3 ini juga harus mendapatkan ilmu bagaimana proses produksi supaya dia bisa tahu nih mana aja yang keberterimaan, mungkin kayak gitu kali ya. Bisa, betul. Jadi kalau bahasa umumnya mungkin ada istilah tadi K3 murni ya. Kalau bisa di bisnis tuh biasanya K3 sistem, tim HSE sistem biasanya. Ya emang basicnya orang K3 rata-rata di situ yang mengolah standarisasi, regulasi, standar. Dia berkitabnya ke regulasi, standar sama risk assessment atau HIRA-DC lah, atau ada risk profile perusahaan, terserah. Nah, 3 ini kitab dari orang HSE nih, orang sistem nih.
Nah, bisa jadi dengan adanya section atau departemen sendiri, ketiga operasional atau HSE operasional, itu bisa menjembatani pengawasan di lapangan untuk supporting. Engineering namanya. Bisa, engineering bisa, operasional bisa, tergantung kalau istilahnya kalau saya ya. Kalau engineering berarti dia itu emang nanti akan banyak operasional production yaitu secara engine. Engineering. Kalau biasanya kalau ditambang rata-rata operasional karena yang dikelola adalah pekerja. Karena yang membawa kendaraan orang kan. Jadi kalau saya sih biasanya membedakan ketika berbicara HSE engineer, biasanya itu dia akan berhadapan sama equipment. Kalau HSE operasional dia akan berhadapan sama people. Memanage people seperti apa nih supaya people itu knowledge-nya sampai dan keterimaan HSE-nya mereka sampai gitu. Jadi itu bisa tuh dijembatanin seperti itu. Atau bisa juga strateginya yang lainnya itu adalah top management udah menetapkan nih acceptable risk tadi yang saya bahas tadi tuh. Acceptable risk yang di perusahaan udah ditetapkan di awal nih. Acceptable risk kita adalah sekian. Nah, ketika mengalami konflik operasional sama HSE, lihat nih acceptable risk-nya masuk atau enggak gitu. Dan yang paham pasti tentunya level supervisor atau manajerial HSE. Tim di lapangan belum tentu paham. Jadi backupan dari itulah yang diperlukan untuk teman-teman. Jadi kesimpulannya orang K3 itu jangan hanya kerja di K3 aja terus. Kadang tim saya dulu pernah saya kerja di kontraktor, saya bilang kamu orang K3 juga ikut rapat di operasional. Betul. Rapat bulanan, rapat mingguan, walaupun tidak berbicara terkait dengan K3, setidaknya Anda tahu bagaimana itu proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi kayak gitu. Betul. Supaya kalian tuh dianggap, saya bilang kayak gitu kan. Jangan sampai kita itu hanya untuk hore-hore aja, maksudnya cuma buat untuk administrasi doang, untuk tender doang gitu kan. Nah, itu yang ada permasalahannya di sana gitu. Betul. Jadi yang terpenting adalah teman-teman tuh punya privilege yang bisa teman-teman ciptakan kalau bekerja di K3. Teman-teman bisa memahami seluruh proses bisnis perusahaan. Sebenarnya itu membantu teman-teman dalam menentukan decision. Oke, Pak, ini bisa diterima karena teman-teman udah tahu nih basic prosesnya seperti apa. Itu sangat membantu sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, karir K3 ini, Pak Akbar, itu kira-kira apa saja nih kompetensi yang dibutuhkan supaya kita itu enak tuh kerjanya sampai dengan seperti yang Pak Akbar lalu ini jadi HSE manager, itu apa saja kompetensi yang harus kita ikuti nih Pak Akbar? Misalkan kita nih baru tamat kuliah nih ya kan, itu gimana tuh Pak? Apa aja nih yang sekarang ini benar-benar jadi kebutuhan orang K3 di perusahaan gitu Pak? Jadi sebenarnya kalau berbicara kompetensi teman-teman mungkin berbicara kompetensi saya selalu membagi dua kalau di dunia K3 ya. Ada yang nama spesialis, ada yang nama manajerial. Kenapa demikian? Karena itu balik ke person masing-masing teman-teman maunya di mana nih berkarir. Kenapa saya selalu bagi ini dua? Contohnya nih, ada orang yang mau spesialis di bidang alat angkat. Angkat-angkut. Misalkan ada spesialisasi dia khusus misalkan, gue masternya safety-nya keren nih. Dan dia tahu nih mulai dari perintilan dari yang paling kecil-kecilnya di keselamatan di pengoperasian kren sampai isu terbesar di kren pun dia memahami. Itu bisa. Biasanya ujung-ujungnya karirnya mana? Dia spesialisasi di situ. Dia bisa jadi narasumber, dia bisa jadi pembicara atau mungkin spesialisasi fire. Saya spesialis mau jadi tim fire gitu. Dari hal terkecil isu fire sampai hal terbesar isu fire dia memahami itu. Nah, kalau teman-teman mau spesialis seperti itu, silakan tetapkan spesialisasi apa, bangunlah kompetensinya, trainingnya dari yang terbawah dulu. Kalau fire berarti kan basic fire sampai nanti sistem manajemen fire, kemudian berbicara masa secara general lagi. Mau ngambil S2 atau S3 terkait dengan masalah fire itu bisa gitu kan. Dan teman-teman keuntungannya kalau punya spesialisasi akan dicari perusahaan sebagai tenaga ahli. Gitu. Kalau mau berkarir seperti itu ya. Jadi teman-teman keuntungannya bisa freelance di mana-mana nih. Jadi instruktur, konsultan, bisa dipanggil tenaga ahli walaupun melekat ke perusahaan tertentu nih teman-teman. Itu keuntungannya bisa. Tapi teman-teman jarang sekali yang spesialisasi ini bisa menjabat manajerial. Nah, atau teman-teman mau di manajerial, HSE manajerial. Nah, kalau seorang HSE manajerial, di sini teman-teman yang harus dikuasain adalah basic K3-nya harus dapat dulu, regulasi semua harus dapat dulu, kemudian teman-teman harus memperkuat leadership.
dan manajerial. Memperkuat leadership manajerial tadi kita bahas, seorang HSE harus memahami semua proses bisnis. Jadi kalau semua proses bisnis kita udah paham secara manajerial, kita bisa ngambil decision nih. Oke, kalau kondisi seperti ini, isu HSE seperti ini, kita bisa ambil action A atau B atau C. Itu balik lagi ke penguatan dirinya. Kalau manajerial berarti mulailah sertifikasi K3 umum sebagai basicnya K3 diambil boleh. Kemudian ambil lagi masa investigasi. Karena seorang manajerial itu basic ilmu investigasi ini sangat penting nih. Karena analyticalnya diasah di situ. Kemudian leadershipnya making decisionnya seperti apa. Mulai leadership dari supervisor sampai managerial leadership plus interpersonal leadershipnya teman-teman itu juga harus dikuasain untuk naik ke manajerial. Karena ibarat kata tuh manajerial itu kan kita berbicara helikopter view kan. Sedangkan kalau spesialis kita berbicara kacamata kuda. Nah gitu. Atau teman-teman menjadi auditor nih. Iya, bisa juga ya. Nah, auditor. Sebenarnya kalau auditor itu diuntungkan juga bisa jadi dari orang manajerial, bisa jadi spesialis nih. Kenapa manajerial bisa? Misalkan saya manajerial di construction atau di tambang. Saya bisa jadi auditor untuk perusahaan itu karena basic prosesnya udah sama gitu. Jadi itu larinya ke teman-teman masing-masing. Dan kalau karir nih teman-teman, lah orang HSE ujung-ujungnya cuma manajer nih. Atau pimpinan tertingginya HODIV atau misalkan GM atau pimpinan divisi lah paling tertinggi. Tidak selamanya seperti itu teman-teman. Tapi image masyarakat itu kalau KR K3 ya mentok paling di manajer K3 gitu Pak Akbar. Itu gimana tuh Pak Akbar? Bener nggak tuh kayak? Enggak sih, enggak bisa. Saya punya teman kuliah saya tiba-tiba mindah dia nih di bidang maintenance. Basicnya K3, pindah ke bidang maintenance bisa. Ujungnya nanti maintenance bisa karir ke direktorat bisa. Jangan takut, itu aja. Yang penting mau belajar, mau mengembangkan diri. Nah, sebenarnya banyak loh. Salah satu trik yang bisa orang K3 lakukan nih, dia punya basic risk management. Perdalam aja risk management skill. ISO risk management bukan cuma sekedar risk safety ya, tapi risk management perdalamin aja itu teman-teman bisa nembus nih ke perbankan. Gitu loh. Perbankan risk manajemennya itu sampai direktur loh. Ya kan? Nah, bisa masuk situ walaupun bukan basicnya accounting. Orang di bank aja sekarang udah ada Alika 3-nya sekarang. Alika 3 umum. Betul. Jadi ibarat kata kan rata-rata kan kalau berbicara risk management accounting ya. Nah, saya pernah di posisi risk management di perusahaan tambang dulu. Saya basicnya nggak accounting nih, tapi bisa masuk. Yang penting mau belajar. Jangan tertutup matanya ketika berbicara digit angka laporan keuangan. Itu aja. Udah pusing ya. Kadang orang K3 emang kalau disodorkan dengan hitung-hitungan duit, mereka udah pusing duluan karena background, wah saya ini belajar K3 nih, bukan belajar duit. Padahal orang K3 juga harus memahami keuangan juga. Nanti ngomongin soal budget K3 kan di sana semua. Betul. Gitu, jadi open minded aja, jangan ibaratkan koridor lurus saya ketiga ya ini karirnya. Enggak, kalau teman-teman mau berkembang, teman-teman yang create sendiri jalan teman-teman gitu loh. Kalau mau ngejar direktur banyak kok. Bahkan ada perusahaan-perusahaan luar, kalau di luar ya yang K3-nya udah jadi concern utama, ada rotasi perusahaan itu sebelum dia menjabat sebagai direktur, dia harus menjabat dulu pimpinan K3 HSE-nya. Kenapa? Supaya dia tahu nih sense of risk-nya dapat. Sehingga ketika jadi direksi, dia mengambil decision-nya udah based on risk. Nah, teman-teman kan udah tahu ya, ISO yang terbaru sekarang 45001, ISO 9001, pokoknya mulai ISO versi 2015 ke atas lah. Itu kan semua udah berbicara risk-based thinking nih. Nah, itu adalah suatu opportunity buat teman-teman. Tergantung teman-teman mau bangun privilege teman-teman sendiri atau enggak, gitu aja. Nah, selama karirnya Pak Akbar ini ya sampai dengan saat ini, kira-kira nih pengalaman pribadi, kendala-kendala terkait dengan K3 itu seperti apa sih sampai kita bisa settle gitu? Oh ya udah deh, passion saya di K3 nih. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Oke. Kalau berbicara kendala-kendala dalam karir, kan saya memulai karir saya kebetulan tadi ya bahasa privilege yang kita bangun dari pendamping propernya Pertamina dulu. Kemudian selesai proyek yang di Ambon, saya balik ke Jakarta.
saya di Jakarta ini nyari kerja dan kebetulan masuk di perusahaan tambang, kontraktor tambang batu bara. Nah, di kontraktor tambang batu bara ini saya memulai lagi dari awal. Nggak bisa dong pengalaman saya yang proper ini saya bawa ke sini, enggak dong. Beda soalnya. Ini memulai lagi dari awal, membangun lagi dari awal. Saya 8 tahun di dunia tambang dan di sini kendala-kendala yang kita hadapin tuh yang dihadapin sebagai seorang HSE itu sangat bisa dibilang itu complicated ya. Karena kita berhadapan yang pertama bagaimana meyakinkan manajemen. Saya pernah dihadapkan dengan manajemen yang notabene masih memandang sebelah mata terhadap HSE. Bagaimana kita meyakinkan dia? Setelah dipelajarin, saya punya trik nih. Kalau bahasa gimana? Kita harus kenal dulu nih pimpinan kita siapa, pimpinan tertinggi. Jadi setelah pelajaran ini saya selalu lakuin ini nih. Kenali dulu nih siapa pimpinan tertinggi kita di perusahaan. Bagaimana view dia terhadap HSE. Oh, dia tidak menerima HSE. Bagi dia HSE itu cost. Biaya. Hanya sekedar biaya. Bagi dia HSE itu ngerusak estetika. Bagi dia HSE itu tidak sesuai sama Feng Shui. Teman-teman mungkin ada yang menghadapin itu mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi saya pernah berurusan sama pimpinan tertinggi perusahaan gara-gara Feng Shui. Feng Shui. Penempatan apar, Feng Shui sama estetika. Itu tantangan benar. Apalagi. Tantangan sebenarnya. Karena view-nya mereka belum ke sana. Nah, di sini strategi yang harus kita lakukan yang saya jalankan adalah kenali dulu dia. Dia stylenya kemana? Coba masuk dulu ke dunianya dia. Saya diajarkan mentor saya waktu itu, kebetulan pimpinan divisi saya di perusahaan tambang waktu itu namanya Pak Herlambang. Dia mengajarkan kenali dulu siapa yang akan kamu hadapi. Nah, kita kenali dulu dia, diulik dulu dia. Dia ekspektasinya apa sebenarnya untuk HSE. Nah, setelah kita dapat, kita coba sodorkan dulu pencapaian ekspektasi itu ke dia. Oh, ternyata HSE bisa memenuhi ekspektasi saya nih. Contohnya nih, waktu itu dia memiliki ekspektasi atas award dari kinerja. Mau dari aspek manapun award tuh bisa dicapai. Jangan salah teman-teman, award tuh dari HSE paling banyak loh. Sangat banyak award yang bisa teman-teman capai dari HSE. Contohnya ini, kalau kita dari Kemenaker kan pasti ada nih. Zero accident. Kemudian kalau orang tambang itu dari SDM juga ada tuh. Kemudian di luar dari itu sertifikat kita juga bisa banyak dapat nih. Event-event di luar itu banyak. Contohnya rescue nih, di Indonesia ada Indonesian Fire Rescue Competition. Nah, gimana caranya kita mengangkat isu itu dulu? Dulu saya strateginya gitu. Oke, pimpinannya concern terhadap gimana membuat citra perusahaan lebih baik. Branding dulu. Ya udah. Gimana caranya seorang HSE bisa membuat branding terhadap perusahaan? Sodorkan itu. Ternyata berhasil diterima. Dari situ kita baru mulai masuk ke tahap detailing masalah HSE ke pimpinan tersebut. Bentar, berarti pimpinannya menyukai penghargaan. Betul. Kita kasih penghargaan. Betul. Gitu ya. Jadi makanya gali dulu siapa pimpinannya. Ada pimpinan yang nggak suka penghargaan, pimpinan lebih suka gimana caranya reduce cost. Iya, ada juga kayak nah, gitu. Kalau reduce cost, teman-teman sebagai HSE strateginya juga bisa digali. Gimana program teman-teman itu bisa nge-reduce accident. Jadi teman-teman bisa nge-compare cost untuk biaya sebelumnya. Kompensasi insiden. Gimana kita ngurun? Karena selama ini yang nggak pernah diungkap adalah seberapa banyak sih kita ngeluarkan biaya kompensasi insiden. Nah, oke, biaya kerusakannya kita udah ganti, tercatat nih di laporan keuangan. Tapi apakah kompensasi semua tercatat enggak? Enggak. Kehilangan jam kerja. Kehilangan jam kerja. Gitu. Itu cost yang tidak biaya yang tidak langsung tersebut itu coba diangkat. Strategi itu juga bisa digunakan. Oke, kita stop 3 jam. Kalau kita korelasikan 3 jam ini produksi kita hasilkan berapa miliar nih? Sekian miliar. Berarti sebenarnya kita udah bisa nyodorin itu ke mereka. Oh, oke, lakukan. Makanya strateginya adalah kenali dulu pimpinan tertingginya apa. Pimpinan tertinggi stylenya apa, masuklah dengan stylenya pimpinan tersebut supaya kita diterima oleh pimpinan tertinggi. Tapi kebanyakan pimpinan tertinggi itu adalah profit, dan profit. Betul. Jadi kesimpulannya mungkin teman-teman seperti tadi contoh, mungkin teman-teman bisa
ambil data kecelakaan dulu, berapa kerugiannya, biaya langsung, biaya tidak langsung, terus kita sodorkan lagi program, ataupun setelah kita nerapin K3, oh kita ada mereduksi biaya sekian, mungkin itu lebih diterima kali ya. Bisa. Makanya kalau teman-teman menghadapi yang berbicara profit terus-menerus, strategi itu, atau strategi kedua, bagaimana kita mereduce cost operasional kita, bahwa pemenuhan HSE itu nggak selamanya biaya, teman-teman. Nah, strategi gimana? Seorang manajerial atau pimpinan HSE harus memiliki strategi gimana caranya memasukkan biaya HSE ke departemen masing-masing. Iya, dibebanin ke semua masing-masing. Itu nggak akan ketahuan cost-nya HSE itu kecil loh gitu. Iya. Sebenarnya jadi cost center kita itu. Nah, jangan gitu. Jadi selama kita udah jadi partner proses bisnis tadi, yang saya bilang ketika kita udah komitmen partner of business, HSE itu bukan sebagai polisi atau apapun, bukan sebagai orang yang harus comply, maka kita bisa mendorong nih budgetnya, anggarannya itu dimasukkan departemen masing-masing. Maintenance untuk sertifikasi alat-alatnya masukkan ke mereka. Kalian yang punya budget, kami monitor bantu, bisa. Strategi itu permainan manajerial dari seorang pimpinan HSE. Seperti di HR juga, kadang orang melakukan pemeriksaan kesehatan langsung ditembak sekian gitu ya, apa semua diperiksa, padahal kan yang namanya pemeriksaan kesehatan harus disesuaikan dengan paparan dan pekerjaan dan risikonya. Betul. Itu kadang kalau kita nggak ngasih tahu itu jadi besar banget biayanya. Nah, Cost-nya besar. Itu kan bisa diefisiensi, itu bisa kita angkat di manajemen gitu kan. Betul. Nah, apalagi teman-teman kan kalau orang HR nih pasti tahu nih, berbicara HR, biaya tenaga kerja, biaya seragam kalau ada seragam, biaya kesehatan, itu kan poolnya HR. Teman-teman kalau lihat breakdown di laporan keuangan itu itu disebar. Oh, disebar. Itu balik ke departemen masing-masing gitu teman-teman. Jadi makanya ketika HR ngeluarin biaya apapun kan di manajemen kan no issue. Karena sebenarnya beban ke fungsi masing-masing. Nah, HSE harus mulai seperti itu. Bagaimana? Karena HR partner of business kan. HSE juga partner of business. Gimana HSE bangun nih, gue butuh dana sekian. Jadi yang harus gue kelola cuma untuk kebutuhan internal gue saja. Sedangkan yang misalkan lu APD untuk anak-anak lu, APD anak-anak lu. Iya, APD untuk kebutuhan departemen mana? Ya udah itu masuk cost centernya, codingnya ke departemen tersebut gitu. Walaupun kita yang beli nih, kita ngumpul beli nih, nggak apa-apa. Tapi ketika pembebanan biaya recording pencatatan keuangan, balikin lagi. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau beli APD jangan semua dibebanin ke divisi HSE, bengkak nanti ya. Makanya kalau saya tuh kalau berbicara berapa persen sih kebutuhan budget HSE dari cost operasional perusahaan, itu nggak bisa diukur teman-teman. Karena kalau masih style dalam pengelolaan keuangannya HSE dapatnya sekian persen ya dari cost operasional gitu kan. Kalau seperti itu otomatis kalau dari saya ya budaya HSE-nya masih budayanya belum masuk di sana gitu. Jadi masih berbicara compliance terhadap HSE mereka. Ini compliance HSE, adain APD, budgetnya masuk sama HSE semuanya ya, urus deh semuanya gitu. Wong seragam aja nggak dibebanin di HR, seragam aja di split ke semua pekerja kan bebannya. Harusnya seperti itu. Gitu. Oke, Pak Akbar. Ini juga banyak masuk ke dalam pertanyaan di subscribernya Kak Ciden ini. Sebenarnya karir K3 itu di masa pandemi COVID-19 ini masih terbuka nggak? Karena banyak juga yang pengen berkarir di dunia K3 tapi masih ragu-ragu gitu loh. Nah itu gimana tuh? Bisa diceritain nggak itu? Oke, kalau karir berbicara karir ke depan ya, baik mau pandemi ataupun bukan, sebenarnya K3 ini sangat terbuka lebar. Kenapa? Posisi HSE ini juga sekarang udah posisi yang dicari kan. Dicari. Kenapa dicari? Karena memang concern pemerintah sekarang untuk membudayakan K3 itu udah sangat fokus nih. Otomatis akan didorong nih semua perusahaan untuk penerapan K3 di Indonesia nih. Jadi posisi teman-teman itu sangat terbuka banyak lowongan pekerjaan. Namun tantangannya adalah pesaingnya makin banyak. Bukan hanya dari jurusan K3 jurusan makin dibuka lebar. Semua background bisa masuk ke K3. Balik lagi kita mau berkarir atau enggak, balik ke diri masing-masing. Itu karir terbuka sangat-sangat lebar. Karena ini akan jadi, kalau saya lihat ya ke depannya,
dengan isunya sekarang di dunia. ESG kan lagi naik nih. Isu ESG. Kalau kita mau IPO, perusahaan mau IPO nih, kalau mau dapatin suntikan modal dengan bunga kecil itu harus memiliki rating ESG yang baik. Rating ESG yang baik itu salah satunya adalah, bukan salah satu sih, dominasinya itu aspeknya K3 loh teman-teman. Apa? ESG environmental, sosial, sama governance. Kalau kita berbicara sosial, kalau isu ESG ya, berbicara sosial di situ adalah masa safety, kecelakaan kerja, human right, rekrutmen gitu kan. Banyak di kita. Di Enviro isinya HSE semua loh teman-teman. Sampah, limbah, segala macam semua di situ. Terus bagaimana penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, itu semua HSE. Kalau perusahaan ingin IPO dan mendapatkan suntikan modal dari luar dengan bunga kecil, dia harus dapat rating yang bagus, dan itu peran HSE sangat terbuka. Jadi ini HSE ini karir kedepannya ini bisa jadi karir yang cemerlang gitu loh. Selagi teman-teman mau mengambil kesempatan, mau membangun privilege teman-teman sendiri untuk karir, sama teman-teman itu mau belajar terus-menerus, itu akan sangat terbuka. Contohnya sekarang kan kalau nggak salah nih Pak Erick Thohir kan sekarang lagi menggalakkan gimana BUMN ini supaya bisa mandiri kan. Nah, investor-investor luar kalau mau suntikan ke BUMN biasanya juga mulai menanyakan nih rating ESG-nya berapa. Nah, salah satu Pertamina. Sekarang Pertamina kan rating ESG udah bagus nih, udah masuk risiko rendah. Nah, itu akan menguntungkan untuk mendapatkan investasi suntikan dana dari luar. Jadi teman-teman jangan takut untuk berkarir di dunia K3. Karirnya terbuka lebar. Kembali lagi ke teman-teman mau atau tidak untuk berkembang gitu. Tadi kalau masa COVID ya. Iya. Karena ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sekarang sudah diganti oleh AI, oleh robot, oleh apa gitu. Apakah orang K3 ini juga akan digantikan oleh robot gitu, oleh sistem? Itu gimana nih, Pak? Oke, kalau berbicara penggantian dengan teknologi ya. Banyak teknologi yang kita bisa implementasikan di pekerjaan sehingga keamanan itu, keselamatan kerja itu akan terpenuhi. Kita ingat hierarki pengendalian risiko kan mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi kontrol, sama PPE. Sekarang itu kalau kita berbicara teknologi masuk dengan model-model terbaru untuk supaya aman kan rekayasa engineering nih masuknya nih. Rekayasa engineering dilakukan untuk menghasilkan produk-produk sehingga prosesnya itu lebih aman. Apakah kita tergantikan? Belum tentu. Kenapa? Karena masih ada itemnya namanya compliance. Kita di dunia HSE itu ada compliance yang diatur secara undang-undang, pemerintah mengatur. Kemudian kita ada lagi yang namanya, kalau tadi saya berbicara ESG itu kita berbicara data semuanya. Walaupun nanti data diolah secara sistem, tapi logisnya dilakukan sistem, tapi sebenarnya pelaksanaannya di lapangan tetap orang HSE, teman-teman masih punya part untuk berkarir. Nah, jangan takut untuk hal itu, tapi teman-teman jangan menolak dengan kehadiran teknologi, itu aja. Ada teknologi, gimana cara kita menempatkan itu sebagai partner bekerja. Jangan menjadi pengganti saya gitu loh. Orang HSE harus bisa menempatkan diri, memanfaatkan semua perkembangan teknologi sehingga proses kerja aman dan karir kita juga sebenarnya membantu untuk perusahaan juga gitu. Karena ada compliance, kita diselamatkan sama compliance teman-teman. Dan aturan ketenagakerjaan kalau nggak salah, kalau berbicara kan kalau HR nggak boleh dijabat oleh orang asing. Termasuk orang K3 juga. K3 juga, karena ada regulasi pemerintah nasional yang harus kita penuhin. Orang K3 harus orang Indonesia. Nah, itu teman-teman harus pahamin itu. Mau dia perusahaan luar, pimpinan tertinggi di Indonesia untuk HSE-nya tetap orang Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai melamar kerja nih, mungkin Pak Akbar juga menerima juga. Ciri-ciri, misalkan kita ngomong soal yang paling mendasar deh, CV yang menarik nih supaya teman-teman juga bisa belajar nih. CV yang menarik oleh orang HR atau orang HRD atau orang K3 menerima pekerja di bagian K3 itu yang seperti apa kelihatan CV-nya itu? Kalau berbicara CV sih berbicara umum ya. Karena seleksi CV mungkin ada tipikal orang-orang beda-beda ya untuk mereview CV awal gitu kan. Kalau dari HR yang penting prinsipnya adalah semua persyaratan yang diminta di dalam iklan lowongan itu tergambarkan dalam CV. Itu informasi yang harus masuk dulu nih. Ada
persyaratan wajib nih, tapi teman-teman nggak munculin di CV ya percuma gitu loh. Jadi nggak perlu berlembar-lembar ya, 1 lembar aja udah cukup ya? Cukup. Nanti galiannya kan lebih banyak di interview gitu. Mau meng-attach lampiran-lampiran sertifikasi boleh gitu, itu meyakinkan kita gitu. Tapi ada juga lowongan kerja yang attachnya banyak banget sampai kartu keluarga dan lain-lain, itu sebenarnya fraud atau beneran apa enggak sih kayak gitu, Pak? Tahapan itu biasanya setelah dipanggil seleksi CV. Biasanya setelah interview berarti ya? Sebelum interview bisa. Jadi misalkan ini teman-teman iklan lowongan pekerjaan diminta apa-apa. Cukup sebenarnya di-apply cuma CV atau surat lamaran kerja juga boleh, 2 hal itu. Nah, di situ kan nanti kan diseleksi nih. Setelah diseleksi, oke ini masuk selected CV nih, akan dikirimlah form dari perusahaan itu. Silakan diisi, minta formulir apa, dokumen apa yang dilengkapi. Silakan proseslah sampai interview. Kalau misalkan offeringnya diterima, baru tuh dokumen masuk semuanya, KK, PKTP, NPWP, semua segala macam itu masuk setelah offeringnya teman-teman terima. Tapi kalau teman-teman belum terima offeringnya, teman-teman udah ngirim dokumen semua, sebanyak itu berarti sebanyak itu ya? Dikonfirmasi aja dulu gitu. Karena biasanya kalau kita berbicara rekrutmen, yang pertama itu kan CV yang kita filter. Teman-teman punya CV, di CV itu kan biasanya kan sekarang udah dikasih LinkedIn-nya apa, atau akun. Kalau ngisi dari Jobstreet, si HR bisa ngegali di Jobstreet, teman-teman pernah nge-apply di mana aja tuh kan di Jobstreet kebuka tuh. Nah, itu bisa diambil data sebagai data awalan sebenarnya untuk screening CV. Tapi kalau CV yang diterima apakah harus berlembar-lembar? Enggak juga. Karena banyak kok ya cuma 1 lembar. Ya udah, kalau emang dia mewakili persyaratan semua ada di situ, ya udah ambil gitu loh. Jadi nggak harus detail. Job desk saya adalah 1, 2, 3, 4, itu bagus, bisa diinformasikan. Kita juga bisa membaca di situ seleksi CV. Cuma yang terpenting adalah persyaratan utamanya harus tertuang dulu gitu. Apalagi kalau di dalam lowongan tersebut ada travel agent, ya udah langsung dilamar yang gitu ya. Itu kalau udah hubungin travel agent tertentu untuk datang tes, udah itu lupakan, jangan. Jadi apalagi disuruh bayar dulu ya. Betul. Disuruh bayar dulu ya. Saya harus cerita nih, saya pernah dulu dapat itu tuh. Sebelum saya dikenalkan sama Pertamina sama dosen waktu itu, saya tuh dapat email seperti itu. Emailnya waktu itu Petronas kalau nggak salah saya itu. Tesnya waktu itu di Pekanbaru, dia bilang kan. Ada travel agent segala macam. Teman-teman harus waspada kalau hal-hal itu masuk, karena itu pasti akan selalu ada. Jadi kalau misalkan dia melis nama teman-teman di situ sebagai kandidat untuk di tes, pastikan dulu, ingat lagi teman-teman pernah nge-apply nggak ke perusahaan itu. Karena saya dulu nggak pernah nge-apply ke Petronas, tiba-tiba ada email masuk list Petronas, based on apa? Nggak akan mungkin perusahaan itu tiba-tiba menunjuk seorang yang tidak nge-apply ke tempatnya dia gitu loh. Jadi ingat lagi, pernah nge-apply perusahaan itu nggak? Kalau nggak pernah, ya udah patut dicurigai gitu loh. Itu aja. Jadi jangan mudah percayalah. Penipuan bank aja banyak, apalagi penipuan rekrutmen. Termasuk juga sosial media kita harus dirapikan kali ya, karena ada juga HR itu memeriksa sosial media yang Facebook atau IG-nya yang ngomongin kasar, ngomongin perusahaan yang lama, apa ngomong-ngomong kasar, itu mempengaruhi juga ya sosial media ya. Itu bisa berpengaruh. Jadi teman-teman kalau memiliki sosial media sebenarnya pergunakan semestinya. Kalau saya pribadi, kalau saya di CV nggak pernah nyantumin media sosial, jujur nggak pernah nyantumin media sosial. Dan kalau orang rekrutmen mau nyari, ya kebetulan ya kalau saya strateginya sih akun media sosial sama nama asli berbeda. Biasanya pakai nama singkatan, kalau enggak pakai nama panggilan saya di media sosial, karena kalau di search di media sosial saya nggak akan ditemukan dengan nama asli saya gitu kan. Kenapa itu? Karena kalau saya ya menghindari untuk potensi di cross check duluan. Teman-teman mending di cross check pas interview gitu loh. Supaya teman-teman bisa berargumentasi dibandingkan cross check sepihak kayak seperti itu. Jadi kalau memang medsosnya sama semua namanya, harus di-manage dengan baik. Jangan ibarat kata jangan melakukan hal-hal yang di luar ketentuan hukum di situ. Nah, contohnya kan sekarang undang-undang ITE segala macam. Kalau teman-teman udah berani seperti itu, terhadap perusahaan juga akan berani bersuara.
apalagi nih saya pernah ngalamin ada ngadapin kandidat, emang sih saya nge-search juga sih di medsosnya dia sangat mengkomplain perusahaan yang sebelumnya. Perusahaan sebelumnya dia komplain habis-habisan di situ, disebut nama perusahaan dengan jelas segala macam. Sebenarnya itu kan menjatuhkan citra perusahaan. Itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi di tempat kerja berikutnya. Jadi HR ataupun user akan mempertimbangkan hal itu juga. Jadi teman-teman gunakanlah medsos sebagaimana mestinya. Kalau mau curhat masalah pekerjaan ada forumnya kok, silakan di forum sendiri gitu loh. Ada forum alumni, ada forum apa. Di perusahaan ini ternyata seperti ini nih, bisa sharing di situ silakan, tapi jangan di media sosial karena perusahaan sangat menjaga namanya image perusahaan. Wah, luar biasa ya, kita hari ini banyak banget yang bisa di-sharing nih teman-teman semua ya. Nah, mungkin Pak Akbar bisa sedikit informasi terkait dengan Patra Jasa supaya teman-teman juga bisa tahu apa saja sih yang bisa kita bisa ambil dari kita ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, terima kasih Kak Cideni untuk kesempatannya nih saya cerita tentang Patra Jasa di sesi ini. Ya teman-teman semuanya yang menonton YouTube-nya Kak Cideni di Patra Jasa, teman-teman saya sedikit sharing, memberikan informasi kalau teman-teman mau liburan, kita kan Patra Jasa ada hotel, liburan, ataupun sekedar nongkrong, kita juga punya cafe. Kemudian teman-teman juga untuk butuh space untuk bekerja kita ada. Yang pertama tuh di hotel kita yang saat ini aktif itu ada di 9 daerah. Yang pertama ada di Jogja, di Bali, kemudian di Cirebon, di Semarang, di Medan, di Parapat, kemudian ada di Dumai, kemudian ada di Anyer, kemudian di Jakarta sendiri, Bandung. Nah itu yang untuk komersial kita buka. Teman-teman kalau mau liburan bisa dan pastinya untuk semua unitnya Patra Jasa, hotel Patra Jasa itu udah certified, apalagi periode COVID ini ya, udah dipastikan certified dan kita tidak ada pelayanan untuk isolasi mandiri. Nah, kecuali yang di Patra Jakarta saat ini kan masih berdekatan sama rumah sakitnya COVID nih, jadi kita masih belum buka untuk umum karena masih melayani tenaga medis di sana. Kemudian selain itu kita punya cafe cerita ada di Jakarta, nanti bisa di search di Instagram cafe cerita juga ada. Kemudian kita juga punya cafe di Cirebon. Jadi kalau teman-teman yang lagi perjalanan ke Jawa nih, kalau mau nongkrong ngopi dulu, mampir keluar Cirebon sebentar, ngopi, kita bisa ada di iCafe di Cirebon, itu kebetulan ada di area hotel kita juga. Kemudian kita juga ada apartemen, produknya kita teman-teman kalau nyari apartemen bisa di area Bekasi atau di Jogja. Kemudian kita juga ada perumahan yang sedang dibangun saat ini, ada di Palagan. Next ke depannya kalau teman-teman mau nge-follow Instagramnya Patra Jasa nih, di situ akan ada informasi perkembangan perumahan yang kita bangun saat ini. Dalam beberapa tahun ke depan kita akan bangun nih di Jabodetabek nih perumahan-perumahan supaya yang lagi nyari-nyari rumah ya bisa cari referensi ke kita juga bisa. Kemudian juga teman-teman nih yang mau nongkrong atau mau ngerjain skripsi, tesis atau mau sekedar kerja sambil nongkrong bisa di sini nih. Sini ya. Di sini nih di co-working office ini, co-working space kita ini ada di Patra Jasa Office Tower di lantai dasar, itu di sebelah resepsionisnya ada dan di situ paketnya sekali bayar itu teman-teman sudah bisa dapat free coffee, free minum, wifi-nya ada di sini pasti dijamin bagus dan teman-teman kita juga memfasilitasi area printing di sini. Teman-teman kalau butuh dokumen untuk kerja juga semua aman. Plus meeting, kita siapin meeting. Ruang meetingnya ada, mau meeting dalam jumlah kecil atau menengah bisa dan kita siapkan untuk monitor juga dalam keadaan meeting ini. Mungkin itu beberapa produk kami yang bisa teman-teman visit. Bisa juga visit di Instagram kami. Atau kalau hotel tadi, 9 hotel tuh masing-masing hotel ada Instagramnya. Mungkin nanti bisa di-share. Oke teman-teman, detailnya nanti teman-teman bisa cek di bagian deskripsi ya. Nanti saya akan masukkan link buat teman-teman semua akses yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi. Oke Pak Akbar, luar biasa ya hari ini. Saya terima kasih sekali buat sharing-sharing hari ini. Semoga informasi hari ini bisa berguna buat teman-teman semua, para penggiat K3. Kalau emang video ini adalah video menarik,
di-share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa di-like, subscribe, and share lagi ya sebanyak-banyaknya supaya kita lebih semangat lagi untuk kita melakukan podcast terhadap instruktur-instruktur atau narasumber yang memberikan inspirasi buat teman-teman semua. See you, salam K3.